Selain 5 tips and trik dari saya tadi ditambah sama istri saya, yang penting itu duit ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, itu aja pokoknya. Berdoa dulu, berusaha, terus ikhtiar, yang ketiga, yang terakhir udah tawakal aja gitu. Kalau emang jalannya, insya Allah dipermudah dan jadi gampang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini ya, saya mau share sama teman-teman semua tips and trik buat kalian yang sedang mencari kerja ke luar negeri supaya lebih mudah dan gampang untuk dapetin minimal wawancara kerja dan insya Allah bisa sampai ke dapat jobnya di luar negeri gitu. Jadi seperti apa tips and triknya? Pokoknya ikutin terus video saya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya serta nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, oke teman-teman, yang pertama pasti ya kalian karena mau cari kerja ke luar negeri ya. Jadi karena kita sekarang itu pakai bahasa internasionalnya bahasa Inggris, yang pertama kalian harus bisa bahasa Inggris minimal untuk tingkat percakapan ya. Kalau untuk tingkat profesional itu lebih baik kan. Kalau bisa belajar dulu bahasa Inggris tingkat dasar untuk percakapan sehari-hari gitu. Karena nanti minimal ya di waktu wawancara itu kita menggunakannya bahasa Inggris. Dari beberapa wawancara kerja yang saya terima di luar negeri, gak cuma di Saudi Arabia aja, tapi beberapa negeri di luar Indonesia itu semuanya wawancaranya menggunakan bahasa Inggris. Jadi syarat bahasa Inggris ini memang harus apa ya, kayak semacam harus dan wajib kita harus bisa untuk belajar bicara bahasa Inggris. Karena pertama, wawancara tadi yang seperti saya sebutkan tadi ya, wawancara berbahasa Inggris. Kemudian kalau kalian keterima kerja di sini, semua percakapan atau nanti diskusi segala macam, surat menyurat ataupun segala macamnya, kita kirim email, kita diskusi, meeting, rapat segala macamnya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi itu saya tadi bilang kalau bisa lancarin bahasa Inggrisnya minimal secara percakapan, minimal untuk percakapan atau secara ya dasar aja lah gitu. Kalau bisa sampai tingkat profesional, sampai ke tensisnya, sampai ke grammarnya, itu lebih baik lagi. Cuman kalau nggak bisa ya udah. Kalau yang saya lihat ya bahasa Inggris untuk negara-negara yang di luar Indonesia, mereka kebanyakan nggak terlalu mementingkan grammar seperti itu. Yang penting menurut mereka bahasa Inggris itu bisa untuk komunikasi aja, jadi gitu. Ya kalau bisa pakai grammarnya lebih bagus lagi. Gitu. Nah, yang kedua, ini yang penting juga ya, kalian harus bikin CV dalam berbahasa Inggris dan semenarik mungkin. Jadi kalau bisa ya, HRD yang menerima atau siapapun yang menerima CV kita lewat email ataupun lewat sarana lainnya, itu bisa jatuh cinta sama CV kita dulu untuk pertama kalinya. Setelah itu menarik, kemudian melihat latar belakang kita, segala macamnya tentang kita, pendidikan, pengalaman, karena yang dilihat pertama kali itu adalah CV. Jadi saya pribadi ya kalau menerima CV dari orang yang mau melamar di perusahaan saya, itu kan langsung dikasih ke manajer yang departemen yang bersangkutan. Saya lihat dulu CV-nya. Kalau CV-nya itu ya menurut saya kurang menarik, saya ngeliatnya juga males-malesan gitu kan, karena wah ini orang nggak niat cari kerja kali ini, cuma bikin CV-nya kayak asal jadi gitu kan. Kalau saya lihat pertama kali itu CV-nya kurang menarik, kayaknya apa ya, kayak wah ini orang melamar kerja aja udah nggak profesional, bagaimana untuk tingkat selanjutnya gitu kan. Kemudian saya lihat apalagi kalau sudah sampai tidak beraturan semuanya, lihat paragrafnya hancur-hancuran atau ya nggak perlu sampai seperti CV desainer grafis ya, tapi seenggaknya yang rapi, beraturan, kemudian lengkap, ada edukasi itu pendidikan, pengalaman. Nah yang menarik itu kalau bisa tuh kalian kalau ada training, semuanya training apapun gitu kan, kayak training untuk Excel, training komputer atau ya segala macam yang lainnya, training kalau di farmasi, training tentang kualifikasi, validasi itu kalian masukkan ke CV itu, karena itu membantu banget. Karena selain dari background kita, kalau saya kan farmasi, jadi semua training kita tuh sertifikatnya juga disertakan di sana ya. Jadi biar kita kelihatan, jadi gak cuman
ijazah kita aja, ijazah pendidikan kita. Kalau kita ada sertifikat lainnya, itu sangat-sangat membantu karena kan itu masuknya ke soft skill kita ya, atau skill-skill di masalah pekerjaan gitu. Kalau saya melihat udah ada semuanya, pendidikan, pengalaman, kemudian ditambah sertifikat itu, training itu lengkap, itu sangat menarik. Jadi perusahaan pun mengajukannya ke pihak pimpinan juga lebih enak, karena ini lebih menarik, lebih kita sebagai kepala bagian itu lebih tertarik untuk hiring orang yang CV-nya itu terlihat profesional. Nah, yang ketiga, kalian jangan pernah bosan untuk apply pekerjaan secara online. Bisa lewat aplikasi. Nah, kalau aplikasi ini saya cuman kasih tahu gambaran singkat aja ya. Bisa lewat Byte, Indeed, lewat Naukri Gulf kalau untuk di sini ya. Terus Learn for Job dan lain-lainnya itu. Kalau kalian yang penasaran, saya pernah share, yang kalian bisa cari di video saya sebelumnya. Itu saya jelaskan secara gamblang di sana. Kalian bisa menuju ke video saya di konten saya sebelumnya gitu. Nah, lewat aplikasi-aplikasi yang udah saya share sebelumnya itu, jangan pernah bosan untuk cari-cari lamaran di situ. Apply aja berkali-kali, nggak masalah gitu kan. Jangan pernah bosan, jangan baru sekali 2 kali apply atau nggak ada panggilan kerja, nggak ada balasan, atau nggak ada respon terus menyerah. Jangan sampai seperti itu ya. Coba terus sampai beberapa kali, insya Allah nanti ada rezekinya bisa dipanggil minimal sampai wawancara gitu. Terus cari perusahaan yang benar-benar sesuai dengan bidang kalian. Kalau seperti saya seorang farmasis, maka dari pertama saya memang mau cari perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Tuh, jadi biar nggak melenceng banget, karena memang biasanya perusahaan-perusahaan di luar negeri itu mencari benar-benar orang yang expert di bidangnya. Nah, ada juga cara lain secara online ya. Jadi sekarang kan setiap perusahaan pasti punya website ya. Nah, websitenya itu biasanya ada tab karirnya untuk lowongan pekerjaannya. Mereka biasanya memposting pekerjaan di situ juga, walaupun nggak semua perusahaan. Jadi saran saya, kalau kalian sudah incer tuh perusahaan ya, kalian sudah, wah saya mau perusahaan ini nih gitu kan. Misalnya perusahaan saya kan di sini sekarang bekerja di Baterje Pharma. Jadi kalian masukin aja terus lamaran kalian lewat online itu langsung ke website perusahaannya. Jadi kalian kirim aja beberapa kali, nggak masalah. Jadi terus incar terus itu perusahaan sampai sampai lamaran kalian itu sedikit menggelitik HRD atau orang yang menangani masalah personalia. Nah, sampai dia akan tertarik dan melihat CV kalian, insya Allah bisa seperti itu. Kenapa saya sarankan untuk langsung ke website perusahaannya? Karena nggak semua perusahaan itu memposting lowongan pekerjaannya itu di aplikasi pencari kerja atau website pencari kerja gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang hanya memposting di halaman websitenya mereka sendiri. Entah apa alasannya, itu kembali ke perusahaannya masing-masing ya. Nah, tips and trick yang keempat, kalian bisa mendaftar melalui agen-agen penyalur kerja atau agen-agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI. Di sini saya harus garis bawahi, selama ini masih ada konotasi negatif atau paradigma di masyarakat Indonesia kalau PJTKI itu hanya untuk tenaga kerja yang informal. Itu saya kurang setuju, karena agen pencari kerja itu nggak dikhususkan untuk tenaga informal aja kok, karena tenaga formal mereka juga menyalurkan gitu. Jadi saya sempat juga mendaftar ke salah satu PJTKI yang ada di Indonesia dan di Malaysia, dan untuk tenaga profesional biasanya mereka tidak memungut biaya, karena untuk tenaga profesional biasanya penyalurannya itu dibiayai secara penuh oleh perusahaan, kecuali biasanya medical check up yang tidak dibiayai seperti itu. Nah, buat kalian yang memang mau daftar melalui agen, sebaiknya jelas dulu, karena biasanya ada beberapa agen yang nakal yang mereka mencari keuntungan dari kita para pencari kerja seperti kita ini, karena biasanya mereka akan meminta biaya dulu di depan sebagai entah buat uang muka lah atau administrasi atau apa. Nah, kalau ada agen seperti ini, saya sarankan untuk dipertimbangkan dulu, karena biasanya balik lagi untuk pencari kerja yang profesional mereka tidak dipungut biaya. Karena itu ya, kalau profesional dibiayai sepenuhnya oleh perusahaan yang akan merekrut kita seperti itu. Jadi kalau ada agen yang minta uang dulu di awal, sebaiknya
berhati-hati gitu. Karena walaupun memang memerlukan biaya yang harus kita keluarkan sendiri, itu biasanya biayanya itu setelah kita sign kontrak sama perusahaan yang akan kita tuju atau tempat kita bekerja nanti. Nah, itu juga harus ditanyakan ke perusahaannya langsung gitu. Nah, kayak saya itu kan waktu mau berangkat ke Saudi ini, kayak saya kan memakai agen penyalur ya. Jadi perusahaan yang di Saudi menunjuk agen di Indonesia untuk memberangkatkan saya. Jadi saya nggak ngelamar ke agen tersebut. Tuh. Nah, waktu saya mau berangkat, itu kan salah satu syaratnya adalah medical check up. Nah, di saat medical check up itu, agen tersebut meminta dana sama saya buat biaya medical check up. Nah, itu saya konfirmasikan lagi ke perusahaan saya di sini apakah betul medical check up harus bayar dari saya. Nah, setelah dijawab dari perusahaan, karena regulasi di Saudi Arabia mewajibkan medical check up harus dibayarkan oleh calon tenaga kerja, maka saya harus membayar seperti itu. Jadi pembayaran atau biaya segala macam itu setelah kita sign kontrak gitu. Tips kelima atau tips yang terakhir saya, cari koneksi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kalian punya teman yang sudah bekerja di luar negeri, kontak aja, tanya, terus cari rekomendasi juga dari teman-teman tersebut, perusahaan yang lagi membutuhkan atau membuka lowongan pekerjaan gitu. Terus juga cari koneksi baru gitu kan. Jadi cari koneksi itu sekarang alhamdulillah ya, jadi lagi hit juga nih penggunaan salah satu aplikasi atau website seperti media sosial tapi khusus untuk kita para profesional gitu. Nama aplikasi atau website ini adalah LinkedIn ya, LinkedIn tulisannya. Nah, aplikasi ini lagi hits banget, jadi kalian bisa pakai aplikasi tersebut, kalian bisa cari koneksi baru melalui aplikasi tersebut atau website tersebut. Jadi gini saran saya, kalau kalian misalnya kayak sekarang saya ini bekerja di Baterji Pharma, terus kalian lagi incer Baterji Pharma gitu kan, kalian lagi pengen banget kerja di Baterji Pharma itu, kalian searching aja deh di LinkedIn itu, kalian cari Baterji Pharma, nanti akan keluar list orang-orang yang bekerja di Baterji Pharma. Jangan ragu dan jangan malu untuk add satu-satu orangnya di situ ya. Kemudian kalau bisa bangun koneksi yang baik, hubungan yang baik gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa dapat koneksi baru, kita bisa dapat informasi-informasi tentang perusahaan tersebut juga. Kalau ada lowongan juga insya Allah bisa sedikit membantu bagaimana kondisi di perusahaan tersebut. Jadi kalian add dulu tuh orang yang kerja di perusahaan tersebut, kalian sapa dengan secara profesional ya, dengan etika, dengan attitude yang baik, secara profesional kalian sapa, terus ya membangun koneksi yang baik lah seperti itu. Kalau sudah terjalin komunikasi yang baik, nanti kalian bisa mulai bertanya, ada lowongan nggak di sana, ada kesempatan nggak untuk bergabung ke perusahaan tersebut gitu kan. Jadi sebelum kalian menyapa orang tersebut, kalian harus memperbaiki profil di LinkedIn tersebut. Buat profil LinkedIn kalian semua semenarik, seprofesional dan sejujur mungkin di sana ya. Jadi banyak orang-orang atau bagian personalia atau orang-orang yang sedang mencari tenaga kerja itu melalui LinkedIn dia lihat dulu profilnya. Jadi selama saya bekerja nggak sampai 2 tahun di Saudi Arabia ini, saya menerima messenger dari beberapa HRD perusahaan yang ada di Saudi Arabia ini menawarkan apakah Anda mau bergabung dengan perusahaan kita. Jadi benar-benar LinkedIn ini sangat bermanfaat. Jadi dulunya saya juga underestimate sama website ini karena ya saya pikir seperti media sosial lainnya, tapi ternyata benar-benar berbeda karena ya itu tadi beberapa kali saya dapat panggilan bahkan sampai kasih job offer ke perusahaan saya, ke saya melalui messenger, berlanjut ke email berlanjut ke telepon, video call sampai ke wawancara by video call gitu. Jadi, semua diskusi bisa dilakukan seperti itu di messenger lewat LinkedIn itu. Karena benar-benar HRD atau personalia yang profesional biasanya mencari lewat situ karena cuman media itu aja, media sosial tersebut aja yang dikhususkan untuk para profesional. Jadi saya kasih contoh perusahaan saya aja. Perusahaan saya bekerja sekarang itu punya website atau punya profil LinkedIn tersendiri. Jadi kalau kalian cari perusahaan saya di LinkedIn Baterji Pharma, kalian bisa lihat beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir aja udah posting iklan atau posting untuk perekrutan karyawan baru. Ya walaupun kebanyakan lowongan itu untuk warga negara Saudi aja ya. Cuman dari situ kita bisa lihat betapa bergunanya website atau aplikasi tersebut. Nah, jadi teman-teman, itu 5 tips and trik dari saya. Dan tambahan dari Bunda. Apa? Tambahan dari saya,
saya di belakang layar ya. Terus tambahan dari saya, jangan lupa berdoa ya. Doa itu yang paling penting. Betul. Doa dari, kalau yang udah punya istri, minta doa dari istrinya. Terus juga jangan lupa doa dari ibunya. Kalau yang belum punya istri ya minta doa dari ibunya. Biar dapat istri. Biar dapat istri. Biar dapat pekerjaan yang diinginkan. Minta doa pokoknya. Dan dari diri sendiri juga berdoa, karena doa itu yang paling utama menurut saya. Setelah usaha, kalau nggak ada doa ya sama aja bohong. Setelah doa nggak ada usaha juga nggak bisa. Jadi harus kedua-duanya. Pokoknya diiringi dengan doa. Ya betul. Jadi selain 5 tips and trik dari saya tadi ditambah sama istri saya, yang penting itu duit ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, itu aja pokoknya. Berdoa dulu, berusaha, terus ikhtiar. Yang ketiga, yang terakhir udah tawakal aja gitu. Kalau emang jalannya, insya Allah dipermudah dan jadi gampang banget gitu. Jadi insya Allah ya, semuanya akan baik-baik saja dan jadi lancar. Semoga yang lagi mencari pekerjaan bisa cepat dapat pekerjaan baru yang diimpikan ya. Terus yang belum terpikir untuk mencari kerjaan keluar, ya udah nggak apa-apa. Mungkin memang masih jalannya di Indonesia, dan terus aja kalau misalnya mau bermimpi bekerja di luar, go internasional, insya Allah bisa. Semuanya nggak ada yang nggak mungkin ya. 10 tahun yang lalu juga saya masih bermimpi kok. 5 bahkan sampai 6 tahun 7 tahun yang lalu saya masih bermimpi untuk bekerja di luar negeri gitu. Jadi pokoknya buat kalian yang masih di Indonesia dan masih berusaha, saya doakan dari jauh semoga kalian cepat dapat pekerjaan yang kalian impikan dan mendapatkan apa yang kalian harapkan gitu kan. Semoga yang apa yang disemogakan bisa segera terwujud gitu. Yaudah, baiklah teman-teman, semoga video sharing saya kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua, bisa menambah semangat teman-teman dalam mencari pekerjaan gitu kan. Semoga semuanya lancar lah. Ternyata saya sampai speechless ya. Jadi cukup sekian video sharing dari saya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di-share buat teman-teman. Mungkin aja semoga video teman kalian lagi ada yang membutuhkan sharing seperti ini, jadi bisa membantu teman-teman kalian juga. Kalau ada pertanyaan masih belum jelas lagi, bisa langsung DM ke Instagram saya, ke Facebook saya, atau komen aja di bawah. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.